siang hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tentunya kita dijauhkan dari segala macam sakit dan penyakit, khususnya COVID-19 yang sudah menyebar di seluruh pelosok negeri kita ini. Jadi ada beberapa cara mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang pertama itu adalah mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Memakai masker atau menggunakan masker saat kita berpergian. Itu adalah beberapa tips cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan salah satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Marilah kita siap untuk berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Jadi pelajaran kita pada saat ini juga mempelajari hal yang sama, yaitu masih berkaitan tentang rangkaian listrik sederhana. Kalau kali lalu kita mempelajari rangkaian listrik yang terdapat pada setir, kali ini kita akan mempelajari rangkaian listrik baik itu seri maupun rangkaian paralel. Mungkin ada anak-anak yang tahu apa perbedaan antara kedua rangkaian ini, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Perbedaan umur. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun secara bersambung, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Baik, mari kita tepuk tangan untuk teman kita umur ini. Dan itu adalah perbedaan dari kedua rangkaian listrik yang sering kita sebut, yaitu seri dan paralel. Kalau seri tadi dia disusun secara bersambung, tetapi pada rangkaian paralel dia disusun secara berderet. Kalau di buku itu jelas di situ perbedaan antara kedua rangkaian ini, baik itu seri dan rangkaian paralel. Baik, pada saat kemudian yang kedua adalah tempatkan baterai, dudukkan lampu dan saklar pada papan yang sudah kita siapkan. Ini yang namanya papan untuk kita siapkan berkaitan demonstrasi cara membuat rangkaian C. Kita sudah siapkan. Kemudian langkah yang berikut adalah kedua ujung kabel yang akan kita siapkan ini kita kupas. Jadi sudah kita kupas, sudah. Langkah yang berikut adalah masing-masing ujung pada kabel itu kita hubungkan ke salah satu kutub daripada baterai ini. Apakah itu kutub negatif ataukah kutub positif? Kita hubungkan kabel ini. Hubungkan ke salah satu kutub. Kemudian kabel yang satu juga kita hubungkan ke salah satu kutub yang disebut dengan kutub negatif. Kita hubungkan. Sedangkan pada rangkaian seri ini terdapat pada satu kabel yang menghubungkan semua lampu. Lihat tidak? Dapat lihat? Ini yang dimaksudkan dengan secara bersusun. Jadi arus yang dihasilkan oleh rangkaian seri ini pada baterai pada balon ini cahayanya tidak terlalu terang. Nanti kita akan bandingkan kira-kira rangkaian mana yang cahayanya. Di sini juga alat dan bahan yang kita sudah siapkan ini berkaitan dengan kabel. Kabel yang kita
butuhkan untuk membuat sebuah rangkaian seri tidak terlalu membutuhkan kabel terlalu banyak. Nah, coba kita lihat, ini ada berapa saja di kabel. Kemudian yang berikut, ketika salah satu lampunya kita cabut dari dudukan lampunya, kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Sekarang saya mencabut. Maka lampu-lampu yang lain juga akan ikut mati. Coba Pak Guru akan pasang lagi. Sekarang kita masuk pada rangkaian para lampu. Dari posisi dudukan lampunya saja, di sini ada perbedaan. Kalau seri tadi, posisi lampunya itu secara bersambung satu arah, tetapi pada rangkaian paralel tidak lagi disusun secara bersambung, melainkan secara berderet. Ini yang dimaksudkan berderet. Kemudian di sini juga terjadi penambahan jumlah kabel. Kalau tadi pada rangkaian seri itu tidak membutuhkan kabel terlalu banyak, tetapi di sini sudah terjadi penambahan jumlah kabel. Nah ini, sebelum kita pasang lampunya sudah nyala. Coba kita lihat, amati baik-baik. Bagaimana cahaya yang dihasilkan, terang atau redup? Kalau kita bandingkan dengan rangkaian seri tadi, mana yang lebih terang? Rangkaian paralel atau rangkaian seri? Rangkaian paralel. Teman-teman, nama saya Maria Edelina Edwin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Amatilah cahaya yang dihasilkan dari kedua rangkaian listrik sederhana tersebut. Rangkaian seri, cahaya yang dihasilkan tidak terang. Rangkaian paralel sangat terang. 2. Cabutlah satu lampu pada masing-masing kedua rangkaian listrik tersebut, baik seri maupun paralel. Rangkaian seri, semua lampu akan mati. Rangkaian paralel, tidak semua lampu mati. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok ini yang telah mempresentasikan berkaitan dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Mungkin jawabannya tidak sama dengan kelompok ini. Sama. Baik. Kalau sama, mari kita perhatikan berkaitan dengan apa itu. Pertemuan kita kali ini berkaitan dengan materi tentang rangkaian sederhana listrik ini, baik secara seri maupun paralel, telah berakhir. Harapan saya sepulang ini sampai di rumah, anak-anak tetap belajar, kemudian jaga kesehatan. Karena sekarang kita bukan libur, tetapi kita harus sekolah di rumah. Artinya sepulang ini kita tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan, jauhi dari kegiatan kerumunan, mencuci tangan setiap saat, dan memakai masker ketika kita berpergian. Baik, pada awal pelajaran tadi kita awali dengan doa, maka pada akhir pelajaran juga mari kita tutupi dengan doa. Saya minta salah satu teman kita, Koko, untuk memimpin kita doa penutup.